di orientasi dan juga riset. Oke, nah ini fase pertama, yaitu discovery. Intinya kalian tahu mau bikin apa, masalahnya di mana, gitu ya, termasuk tentang si kliennya, tujuannya mau bikin apa, gitu. Oke, terus lanjut ke fase yang masih fase pertama, ya. Nah, ini pembuatan creative brief, ini juga sudah kalian lakukan, ya. Jadi setelah kalian riset gitu ya, kalian sudah bisa merumuskan creative brief-nya. Mungkin kalau kemarin yang merumuskan kalian apa dari tim DG yang bikin creative brief-nya? Atau bareng-bareng? Gimana? Atau kalian dapat ini nggak, creative brief-nya kalian dapat nggak dari tim DG? Dari kakak-kakak DG-nya, Bu. Dapat kelompok saya. Iya, dapat. Oke, berarti mereka ya yang merumuskan ya? Iya. Oke. Nah, mungkin walaupun mereka merumuskan, mungkin kalian sedikit banyak tahu ya fase-fasenya itu. Jadi setelah tadi riset, membuat kesimpulan di creative brief ya. Creative brief itu sebetulnya adalah sebuah panduan ya. Panduan yang nantinya dijadikan acuan oleh desainer dalam membuat desain. Ya, kenapa perlu ada creative brief? Karena di situ tercantum kan kayak target marketnya siapa, kemudian medianya harus seperti apa, lalu mandatory elements itu hal-hal wajib ya yang harus ada di desainnya, itu adanya di creative brief. Maka desain kemasan berangkat dari creative brief itu, ya. Apalagi kalau kalian mengerjakannya secara berkelompok, ya. Kalau misalnya berkelompok, ketika sudah ada panduan yang sama, otomatis nanti apa-apa yang dilakukan berdasarkan acuan itu, luarannya seharusnya sama, gitu ya. Atau beriringan tuh seharusnya sih sejalan gitu ya, karena ada panduan tadi si creative brief-nya. Oke, jadi data-datanya seperti yang sudah kalian lihat juga di briefnya ya, ada tentang target konsumennya, terus materialnya, dan lain-lain ya. Kemudian data ini ada dua hal ya yang ada di creative brief. Ada data yang diketahui, ada data yang terasa. Ya, data yang diketahui ini bisa digali melalui pertanyaan siapa target konsumennya. Kemudian mereka mau desain kemasan dengan material apa atau bentuknya gimana, ya, atau kebutuhannya ya seperti apa. Nah, kemudian kalau yang terasa ya, ini ada dari analisis biasanya. Kalau tadi kan kalian benar-benar tahu dari si kliennya, kalau yang terasa ini biasanya dari hasil analisis. Ya, kenapa hasil analisis? Karena kalian harus tahu kebutuhan konsumen, misalnya, oh dengan target market yang usianya sekian, berarti gaya desainnya seperti ini, gitu ya. Jadi ini harus dianalisis berdasarkan hasil wawancara atau riset itu, ya. Jadi termasuk sikap dan penerimaan konsumen terhadap perubahan, pengalaman dari produk, persepsi konsumen terhadap produk, serta wawasan kompetitif. Jadi hal ini adalah intinya si creative brief ini berdasarkan hasil riset lah intinya ya. Dari riset baru kalian bisa membuat creative brief ini. Kemudian menganalisis visualnya. Nah, untuk menganalisis visualnya ini ada 3. Yang pertama, survei. Nah, ini salah satunya yang sudah kalian lakukan juga ya. Kemarin sudah ke satu babakan, kalian tahu produknya dijual di mana, ya kan? Kemudian targetnya juga kira-kira siapa udah tahu. Sekaligus lingkungannya ya, lingkungannya juga tahu kalian apa namanya si kawasan satu babakan itu seperti apa gitu. Jadi kalian juga bisa apa ya, menentukan misalnya di situ ada kompetitor dengan produk sejenis ya gitu ya. Maka kalian harus membuat desain kemasan yang seperti apa.
Gitu. Kemudian mereview catatan dan foto setelah survei, kemudian membuahkan persepsi yang optimal guna membantu desainer dan klien. Ya. Jadi ini intinya menganalisis visualnya ini untuk mendapatkan sebuah apa ya, ide desain sebenarnya ya. Ide desainnya mau seperti apa itu ditentukan di sini. Ya, makanya kemarin kan pada saat membuat mind map, kalian keluarkan dulu tuh ya visual-visualnya seperti apa. Gitu. Nah, kemudian yang kelima, meninjau kemampuan manufaktur. Nah, kalau ini mungkin ranahnya kalian banget ya, secara industri. Ya, apakah kemasan dengan misalnya struktur seperti ini mungkin nggak untuk dibuat secara massal, misalnya gitu ya. Dengan struktur misalnya si klien ini kayaknya butuh box dengan handle misalnya gitu ya. Nah, kalian bisa lihat nih, dengan struktur yang kayak gini, ada nggak industri atau percetakan yang memungkinkan gitu ya, untuk membuat kemasan dengan bentuk yang seperti itu, atau struktur seperti itu, maupun desain yang seperti itu, gitu ya. Kemudian dari sisi manufaktur juga nanti akan berpengaruh terhadap kemampuan klien, ya. Jadi nanti selain kalian meninjau si industrinya ya atau percetakannya ya, dalam hal ini kalian juga bisa meninjau nih si kemampuan si kliennya itu untuk memproduksi seperti ini kira-kira seperti apa gitu. Ya. Jadi tahap pertama ini lebih akan banyak ke riset dan observasi. Ya, dari mulai tadi ketemu klien, riset, kemudian analisis visualnya, sampai ke perencanaan produksinya. Mungkin ya, ini yang kelima ini nantinya akan berpengaruh sama perencanaan produksi. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke fase yang kedua, ya, yaitu fasenya creation atau pembuatan. Ya, nah, di creation ini kalian mulai membuat konsep desain kemasan. Ya. Jadi kalau di fase 2 ini yang pertama mencari ide dan brainstorming. Nah, salah satu brainstormingnya kalian kemarin sudah membuat mind map. Ya. Jadi mind map itu adalah teknik brainstorming untuk menghasilkan ide-ide. Gitu ya. Nah, tentu saja pada saat brainstorming kalian sebaiknya berdiskusi secara berkelompok, ya. Karena ketika diskusi brainstorming itu dilakukan secara individual, mungkin nanti banyak apa ya, stucknya gitu ya idenya. Akan lebih baik ketika kalian berdiskusi atau memberi ide secara berkelompok. Gitu. Jadi makanya kemarin saya adakan kelas gabungan gitu ya untuk brainstorming supaya masing-masing nih bisa nih ngasih masukan ya dari desain kemasannya gitu. Kemudian, nah di sini ada ya hal yang perlu dinotis ya. Cara efektif saat melakukan brainstorming adalah tentunya menetapkan tujuan atau objektif utama. Nah, kemudian selanjutnya hindari terlalu banyak kepala. Meskipun pada saat brainstorming seringkali dikatakan semakin banyak ide semakin baik, ini bukan berarti semakin banyak orang yang terlibat semakin efektif hasilnya. Kemudian berikan waktu anggota tim untuk memikirkan ide dengan durasi yang terbatas. Nah, kemarin ini kan kalian lakukan secara berkelompok ya. Dan saya minta untuk masing-masing menuliskan ide atau objeknya ya yang bisa dieksplorasi di sini. Nah, tapi pada saat penentuan konsep desainnya nanti ya tentu saja tidak semua orang mungkin akan terpilih pertama ya. Pertama tidak akan semua terpilih.
idenya, walaupun nanti apa ya, walaupun semuanya merasakan gitu ya, sebenarnya yang mind map ini lebih ke experience masing-masing supaya bisa tahu nih proses mind mapping itu seperti apa gitu ya. Tapi pada tahap pelaksanaannya nanti masing-masing harusnya sih punya job desk gitu ya, atau masing-masing harus punya apa ya, koordinator. Nah, kemarin kan waktu pengarahan ya udah dikasih info nih sebaiknya mapping per apa ya, mapping per tugas mungkin ya. Jadi ada koordinator ini, koordinator itu. Nah, nanti masing-masing koordinator itu yang akan menyimpulkan ya. Jadi kalau kemarin kalian udah brainstorming mind map, itu kan belum ada key visualnya. Ya, key visual itu apa sih? Key visual itu kata kunci yang nantinya divisualisasikan jadi ide desain gitu ya. Jadi ini mungkin nggak perlu semuanya harus menyimpulkan ya. Nanti mungkin beberapa dari kalian atau nanti mungkin tim DG ya yang akan memutuskan key visualnya itu apa ya, supaya mungkin yang paling sesuai lah dengan produknya, dengan kliennya, ataupun dengan target konsumennya siapa gitu. Oke, lanjut masih di fase 2 atau creation-nya ya. Yang pertama ada penentuan pesan utama ya. Di sini harus ditentukan key message ya. Ada yang ingat key message apa kalau di creative brief? Key message itu apa? Mereka udah dikasih ya briefnya ya sama kakak tingkatnya ya di DG. Apa itu key message? Key message itu adalah pesan utama yang ingin disampaikan dalam desain, Bu. Oke. Nah, key message adalah pesan utama yang mau disampaikan pada desainnya ya, dari desainnya. Nah, jadi pada saat menentukan key message ya, kan kalian hasil riset nih, karena kalau klien ditanya key message, pasti nggak tahu key message itu apa, gimana cara menyimpulkan key message. Nah, itu tentu saja kalian sebagai desainer lah yang harus apa ya, menyimpulkan gitu ya, key message sebenarnya dia ini mau ngomong apa sih di desainnya gitu. Nah, untuk menentukan pesan utama atau key message, ada 3 poin di sini. Visi, tujuannya, dan si apa namanya usernya, user dari brandnya siapa. Ya, tujuannya apa sih? Misalnya ya, oh mau bikin desain kemasan yang menampilkan citra brandnya, misalnya gitu ya. Misalnya kalau rengginang, mau menampilkan rengginangnya itu nanti harus terkesan renyah, kemudian gurih dan garing gitu. Itu key message-nya misalnya gitu ya. Nah, itu nanti akan harus muncul di desain kemasannya. Ya. Kemudian konflik dan peluang, apa yang membuat produk spesial dan beda dengan yang lain ya. Di sini tentu saja kalian harus tahu positioning dari brandnya. Ya, misalnya brandnya itu tadi rengginang misalnya ya. Positioningnya rengginang adalah pengen dikenal sebagai rengginang yang renyah, kemudian harganya terjangkau, misalnya gitu ya. Pembedanya apa dari yang lain? Tadi renyahnya ya, secara kualitas dia lebih renyah dari yang lain, gitu, atau dari kompetitor sejenis, gitu. Kemudian hal pembeda ini juga sama ya, diferensiasi, sehingga si konsumennya tahu kenapa harus beli produk ini dengan desain kemasan yang berbeda dari kemasan sejenis lainnya. Nah, kemudian kita sampai di tahap ketiga ya, atau di minggu ini, yaitu membuat mood board, struktur kemasan dan pengembangan konsep ya. Jadi pada tahap ini atau mulai di minggu ini kalian menentukan gaya desain kemasan yang ingin dibuat,
mengumpulkan inspirasi, menambahkan elemen visual, memasukkan warna, font, dan akhirnya nanti disatukan dengan keseluruhan komposisi visual. Ya, nanti mungkin juga kalau untuk eksekusi, misalnya kayak bikin sketsa, ya, itu mungkin nanti dari tim DG ya yang akan apa namanya visualisasi konsepnya ininya gitu ya. Kemudian nanti setelah mood board dibuat, selanjutnya adalah membuat bentuk dan struktur kemasan. Ya, atau eksplorasi lah. Eksplorasi bentuk dan struktur kemasannya. Ya. Kemudian kemasan yang sudah terstruktur dengan baik akan dikembangkan konsepnya. Pada akhirnya rancangan kemasan awal akan dipresentasikan ke klien untuk ditinjau lebih lanjut pada tahap perbaikan atau fase 3. Ya. Jadi pada tahap creation ini lebih ke nanti kalian membuat mood board, kemudian membuat sketsa awal nantinya. Ya, sketsa awal ini nanti kan dari tim DG ya yang akan bikin sketsa. Jadi untuk tahap ini kalian akan bersama-sama untuk menentukan mood board. Ya, mood board itu apa? Mood board itu adalah sebuah kolase ya. Kolase yang intinya adalah isinya inspirasi dan referensi desain. Ya. Jadi nanti kalian membuat kolase yang isinya kumpulan referensi-referensi bentuk kemasan seperti apa. Gitu ya. Kemudian lanjut ke tahap ketiga, ya, yaitu refinement atau perbaikan. Nah, kalau di sini sebenarnya dari hasil konsep desain, ya, dari sketsa awal, kemudian nanti membuat final artwork-nya. Nah, jadi di sini ada poin mulai dari memperbaiki desain yang dipilih, visualisasi planogram, dan pembuatan struktur prototype. Ya. Jadi nanti setelah kalian kan tadi mood board ya, dari mood board kemudian ke sketsa ya, kemudian nanti pengembangannya dari sketsa itu mana yang akan dibuat final artwork-nya gitu ya. Nanti setelah bikin final artwork baru kalian mewujudkan itu menjadi mockup cetak. Ya, dari mulai FAW, mungkin file siap cetaknya dulu ya. Dari mulai file siap cetak, kemudian kalian cetak, kemudian menjadi mockup tercetak. Ya, atau yang ketiga ini prototype. Ya. Jadi di fase ketiga ini perbaikan lebih ke kalian membuat final artwork dan membuat mockup cetak. Gitu. Oke, kemudian lanjut ke fase selanjutnya. Ya. Nah, pada tahap fase 4 ini yang disebut dengan implementasi. Ya, di sini ada penambahan fotografi, finalisasi planogram atau FAW, ya, kemudian verifikasi deadline dan penstrukturan. Ya. Di sini tahap final artwork nanti mungkin lebih ke apa ya, kalian menyiapkan proses produksi gitu ya. Walaupun nanti kalian tidak menyiapkan dalam bentuk cetak massal, nah ini mungkin nanti dari Pak Puji mungkin ya yang akan ngasih arahan tentang FAW, kemudian printingnya seperti apa gitu ya. Jadi tahap inilah yang akan memfinalisasi si file ini, memastikan dia memang sudah betul-betul layak untuk dicetak filenya dan diproduksi secara massal gitu. Oke, kemudian lanjut ke fase terakhir ya, ini adalah fase produksi. Ya, fase produksi ini persiapan file desain ya, tentu saja tadi yang hasil dari fase 4 ya. Kalian tahu nih produksi cetaknya seperti apa, kemudian filenya sudah mungkin lebih rapih ya, ada die-line-nya, cuttingannya ya, kemudian bleed dan crop marks-nya ya, nanti akan difinalisasi ya. Kemudian koreksi warna
Ya, ini mungkin nanti akan ada di mata kuliah. Mungkin Pak Puji juga ya di apa namanya digital printing ya, bagaimana kalian setting warna dengan FAW yang seperti itu. Gitu. Kemudian lanjut pemeriksaan percetakan, pembuatan panduan atau standar gaya kemasan, dan juga manajemen aset pengarsipan. Nah, jadi pada saat tahap produksi, kalau ini udah jelas ya, testing mungkin ya. Kalian testing dulu lah seperti apa hasil cetaknya. Nah, yang nggak kalah penting adalah nomor 4 dan 5. Ya. Nomor 4, ini kenapa perlu membuat panduan atau standar gaya kemasan, supaya ini sebagai seorang desainer harus mampu membuat file itu yang akan diproduksi secara terus-menerus ya. Misalnya, dia satu hari pergi ke tempat cetak ini, ya, terus nanti pada saat produksi lagi dia pergi ke tempat percetakan yang lain, ya. Nah, berarti di dalam file desain kemasannya itu, ya yang siap cetak, harus ada panduan atau standar gaya kemasan. Ini harus ditentukan ya, berarti supaya hasilnya di percetakan A atau di percetakan B nanti outputnya tetap sama gitu ya pada saat si klien kalian ini mencetak untuk produksi yang massal misalnya gitu ya. Ini makanya harus standar nih, harus dibuat panduannya misalnya. Untuk misalnya cetakan box ya, misalnya mau mencetak kemasan dengan bentuk box ya. Kalian harus bisa memberikan panduan misalnya ini harus dilipatnya di sini ya. Kan pasti di si die line-nya tuh udah ada ya, mana yang garis potong, garis lipat ya, ataupun secara warna gitu ya. Oh, ini warnanya harus seperti ini ya. Kemudian fotografinya nggak boleh diganti-ganti, harus yang ini gitu ya. Nah, itu harus kalian sampaikan gitu ya ke kliennya atau dibuat jadi satu file gitu ya. Kemudian kalian kasih berikut panduannya gitu ya atau instruksinya untuk memproduksi kemasan itu lagi gitu ya nantinya. Kemudian manajemen aset. Nah, ini lebih ke manajemen aset desain ya. Ketika kalian membuat satu file desain kemasan ya supaya bisa digunakan terus-menerus sama si kliennya, pastinya kalian harus menyiapkan aset desain yang terhubung di file itu. Dan apalagi kalau AI kan gitu. Kalian udah belajar Illustrator belum ya? Udah ya? Sudah, Bu. Udah. Di semester yang lalu udah belajar? Iya, sudah semester lalu. Oke, di semester lalu ya. Nah, kalau di semester lalu mungkin karena udah belajar tentang Illustrator ya, ketika kalian membuat satu file desain, pasti kan harus misalnya mau menambahkan foto nih, supaya fotonya nanti muncul lagi di komputer yang lain, kan harus kalian embed, ya kan? Atau kalian package di dalam satu file desain, ya. Sehingga kalau misalnya kalian kasih file itu ke percetakan, nggak akan ada yang missing font, missing file, gitu ya. Jadi itu harus apa ya terorganisir di dalam satu folder gitulah ya. Oke, mungkin itu saja sementara untuk ini ya proses desain kemasan secara garis besar ya. Ini juga yang akan kalian lakukan nih selama satu semester ini ya. Mulai dari tahap tadi fase discovery ya, kalian riset, creation, kalian membuat mood board, kemudian nanti juga membuat alternatif sketsa ya, sampai dengan membuat hasil apa ya alternatif konsep desain. Kemudian ini membuat perbaikan ya dari hasil desain yang terpilih gitu ya, diperbaiki. Kemudian implementation, membuat mock-up ya, mock-up cetak, kemudian mock-up digital, sampai dengan nanti production. Walaupun tahap production ini nanti mungkin tidak akan kalian, saya nggak tahu ya nanti mungkin di mata kuliahnya Pak Puji mungkin nanti ya apakah kalian akan masuk ke mass production si kemasannya atau tidak ya.
Tapi paling tidak kalian tahu nih tahap terakhir harus ngapain nih ya di production ini. Ya, kalau untuk desain grafis kemasan mungkin sampai sini ya, implementation. Production ini sudah masuk ke mass production. Gitu, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya ke agenda minggu ini adalah kalian membuat mood board ya. Oh iya, kalian sudah submit file mind map-nya ke e-learning? Sudah belum? Itu per kelompok ya, Bu? Per kelompok ya, sesuai sama yang kemarin ya kelompoknya. Jadi satu aja karena udah saya setting otomatis. Begitu ada satu orang yang upload, satu kelompok tersubmit. Ya, Bu, makasih. Oke. Ya, jadi silahkan kalian submit ya, sudah ada di e-learning. Oke, kita lanjut ya ke mood board. Di sini mungkin untuk mood board ini saya akan ngasih lebih ke contoh ya, struktur kemasan. Supaya kalian punya gambaran nih, nanti bikin mood board struktur kemasannya kayak gimana sih gitu. Bentar ya, saya ngambil charger dulu. Oke, ini ya. Jadi kira-kira mood board struktur adalah lebih ke seperti ini. Ya. Jadi mood board struktur atau mood board dulu ya, jangan mood board struktur. Apa itu mood board? Mood board itu isinya adalah kolase atau kumpulan dari referensi-referensi visual yang akan kalian jadikan ide konsep ya. Kalau kemarin mind map itu lebih ke kata kunci ya. Jadi brainstormingnya berasal dari kata kunci. Nah, dari kata kunci itu kalian turunkan menjadi mood board.
Ya, mood board di sini akan saya bagi menjadi dua, ya, mood board struktur dan juga mood board surface design. Ya, kalau kita berbicara struktur, pastinya berarti kalian harus mengumpulkan referensi atau ide-ide dari struktur atau bentuk kemasan. Ya, contohnya gini ya. Jadi kan kalian tahu nih mau bikin bentuk kemasan yang seperti apa gitu ya. Kalian silahkan cari referensi bentuk atau struktur kemasan yang menurut kalian paling pas untuk dipakai oleh produk dari klien kalian. Misalnya, kan kalau kalian ini kan sudah ditentukan gitu ya, harus kemasan karton lipat. Ya, nah karton lipatnya kayak gimana sih yang sesuai untuk produksi klien kalian ini, gitu ya? Apa sih yang pengen klien berikan kepada konsumennya melalui bentuk kemasannya, gitu. Jadi kalian bisa tampilkanlah referensi-referensi dari bentuk-bentuk ya di dalam satu kolase, ya. Kalau kita lihat di sini, ya idenya adalah mau membuat kemasan yang ada handle-nya. Ya, terus idenya adalah bikin ada handle-nya, contohnya kayak gini, atau handle-nya seperti ini, atau handle-nya seperti ini ya. Itu kan, by the way, kursor saya kelihatan nggak sih? Ada kursornya nggak? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, oke. Nanti saya udah nunjuk-nunjuk, nggak kelihatan lagi. Oke ya, jadi mau handle-nya kayak gini, atau handle-nya seperti ini, atau handle-nya seperti ini gitu ya. Cari dulu referensinya tentang bentuk handle-nya gimana, atau bentuk box-nya seperti apa gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah ini ya, terus seperti ini ya. Jadi mood board strukturnya seperti ini, nanti isinya ya gimana kalian mau bentuk kemasan yang seperti apa gitu ya. Tapi jangan dibedakan ya, misalnya oh harus mood board handle sendiri, mood board badinya sendiri, enggak. Kalian satukan aja, misalnya oh ada bentuk handle-nya kayaknya pas kayak gini nih, terus bentuk badan kemasannya yang seperti ini. Kalian satukan aja intinya di sebuah mood board struktur ya. Referensi ya di dalam satu bidang ini gitu ya. Jadi kalian mau bikin kemasan dengan bentuk yang kayak gimana, handle-nya seperti apa, ya kunciannya, buka tutupnya seperti apa, kalian cari referensi kemudian kumpulkan di dalam atau kolasekan ya, kolasekan di dalam satu bidang ini gitu ya. Nah, ini contohnya kalau mood board surface nanti isinya seperti ini ya, lebih ke desain permukaan kemasannya setelah strukturnya jadi. Ya. Jadi mood board itu adalah intinya kolase atau kumpulan referensi ya untuk dijadikan mungkin panduan gitu ya. Panduan supaya kalian tahu kira-kira nanti mau bikin strukturnya yang seperti apa. Gitu ya. Nah, untuk mood board ini kalian lakukan secara berkelompok ya. Nah, untuk yang mood board struktur ini mungkin saya sarankan dari kelompok TICK dan kelompok DG nanti punya referensi masing-masing gitu ya. Jadi kalian boleh berdiskusi, misalnya yang di TICK kalian berdiskusi nih strukturnya mau kayak gimana, misalnya kelompok 1 ya. Jadi kalian nanti akan punya di dalam satu kelompok besar nanti ya, akan punya 2 referensi struktur gitu ya. Baru nanti kalian bisa simpulkan gitu dari 2 referensi mood board itu kira-kira yang paling pas yang mana. Gitu ya. Jadi di sini kalian diskusikan di kelompok kelas. Oke. Jadi nggak kelas barengan dulu,
ya, kalian bikin mood board ini di kelompok kelas kalian. Gitu ya. Oke, kira-kira untuk mood board ada pertanyaan nggak? Gimana? Udah cukup jelas untuk mood board ini? Cukup jelas, Ibu. Jelas. Yang lainnya gimana? Jelas, Bu. Jelas ya? Cukup jelas, Bu. Oke. Kalau cukup jelas, jadi silahkan kalian diskusi sama kelompok di kelas ini ya, kelompok kalian masing-masing maksudnya ya, kalau kelompok 1 ya kelompok 1, kelompok 2 ya kelompok 2 gitu ya. Nanti hasilnya kalian kumpulkan di e-learning ya. Jadi untuk minggu ini tugas kalian adalah membuat mood board struktur ya. Silahkan kumpulkan referensi-referensi mood board struktur yang mau kalian buat ya. Kemudian minggu depan kalian kumpulkan ya di e-learning. Minggu depan berarti sekaligus rencananya mau ada kelas gabungan lagi ya. Itu untuk menentukan si mood board surface ini ya, desain surface. Untuk ini kalian silahkan diskusi di kelas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini yakin nih ada pertanyaan? Udah jelas ya? Jelas, Bu. Oke, mungkin itu saja sementara untuk hari ini. Nanti saya buat assignment-nya di e-learning ya, dikumpulkan di minggu depan oleh perwakilan kelompok lagi ya, sama seperti yang sekarang. Sama seperti mind map maksudnya ya. Oke, saya tutup kalau gitu. Terima kasih semuanya. Udah isi presensi? Sudah, Bu. Udah ya? Oke, kalau gitu saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Bu. Makasih banyak, Ibu. Makasih banyak, Bu. Sama-sama. Jangan lupa submit ya di e-learning ya. Baik, Oke, Ibu. Bu. Bu.